Oke, Minasang. Baik, kita langsung saja mulai pelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan ngebahas pola kalimat Minro Nihongo bab 1 ya. Ini yang pertama itu ada rumusnya kata benda satu ya. Kata benda satu, terus ada partikel wa di sini yang digunakan. Nah, partikel wa di sini bisa diartikan adalah ya. Terus sementara partikel wa di sini ya, ini bisa diartikan adalah. Nah, perlu diingat partikel wa ditulis dengan huruf H ya, teman-teman ya, bukan huruf wa, tapi huruf H ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan memahami bahwa itu adalah partikel ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke rumus kita. Yang pertama itu ada kata benda satu, partikel wa, kata benda dua, des. Nah, ini kalau dijabarkan secara arti itu bisa dijabarkan atau diterjemahkan kata benda satu adalah kata benda dua ya. Karena fungsi partikel wa di sini adalah menjelaskan kata benda satu ini ya. Karena kata benda satu ini dijadikan topik ya. Oke, kita langsung saja kita buat sebuah contoh kalimat. Misalkan di sini tambahan rumus dulu ya. Di sini ada biasanya adalah orang ya, boleh diri sendiri, orang lain ataupun nama orang lain juga bisa atau kata ganti orang juga bisa ya. Kemudian partikel di sini adalah wa, kemudian biasanya di sini diisi dengan profesi ya, profesi atau pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada di sini des ya. Des ditulis dengan desu ya, tetapi ini dibaca cukup des saja. U-nya ini disenyapkan ya. Jadi des di sini dibaca desu, di sini dibaca des ya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke contoh ya, example ya, contoh. Di sini ada watashi. Watashi yang artinya apa? Iya, watashi di sini artinya adalah saya. Kemudian ada nama orang yaitu Yamada-san ya. Jadi ini adalah nama orang yaitu Yamada-san. Kemudian kita masukkan di sini adalah partikel wa yang tadi bisa diartikan di bab ini ya. Di bab ini bisa diartikan adalah ya. Adalah ya. Nah, kemudian profesinya apa? Ada yang menjadi sensei atau guru, kemudian ada yang menjadi gakse atau siswa gitu ya. Nah, ini kalau kita jabarkan atau kita sambung menjadi sebuah kalimat atau kita baca bareng-bareng aja. Watashi wa ya, watashi wa sensei desu ya. Watashi wa sensei desu. Bisa diartikan watashi wa ini adalah saya, wa-nya tadi adalah sensei adalah guru, saya adalah guru. Watashi wa ya, watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Kemudian kita lanjut lagi ke Yamada-san ya. Yamada-san wa gakusei desu. Yamada-san wa gakusei desu. Nah, bisa diartikan Yamada adalah murid ya. Yamada adalah murid. Atau sebaliknya, kalau kalian atau watashi atau saya ini adalah murid, itu tinggal ganti sensei-nya dengan gakusei. Jadinya watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Yamada-san wa sensei desu. Dan seterusnya. Jadi nanti di bagian ini bisa kalian ganti dengan kosakata yang telah kita hafalkan atau telah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi silakan nanti tulis beberapa contoh atau latihan ya. Nah kemudian selanjutnya di sesi yang berikutnya di sini saya akan memberikan latihan kepada kalian ya, latihan. Jadi nanti silahkan kalian buat sendiri ya. Pikirkan bagaimana caranya menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Jepang dengan rumus yang tadi. Di sini ada Yamada ya, atau Tuan Yamada ya. Saya lupa namain ya, tambahkan aja Tuan Yamada. Tuan ini bisa diganti dengan sang ya. Jadi di sini ada Tuan Yamada adalah orang Jepang ya. Silahkan dicek di kosakatanya. Jadi silahkan terjemahkan sendiri. Yamada sang atau Yamada adalah orang Jepang. Kemudian Tuan Tanaka adalah dokter ya. Tuan Tanaka adalah dokter ya. Jadi silakan terjemahkan sendiri. Yang ketiga atau nomor 3 ini silakan buat sendiri. Kan pikirkan sendiri, kalian buat sendiri ya. Oke, silakan lanjutkan latihannya dulu. Nah kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pola kalimat yang nomor 2 ya. Di bab 1 ini itu ada pola kalimatnya kata benda satu, terus ada partikelnya itu adalah partikel wa ya. Kemudian di sini ada kata benda dua, di sini rumusnya sama, cuma di bagian akhir itu berbeda. Tadi itu ada that, sekarang itu ada ja arimaseng atau dewa arimaseng. Nah, tadi untuk menyatakan kalimat positif itu menggunakan des ya. Sedangkan untuk menyatakan kalimat negatif atau menyangkal atau mengelak gitu ya, itu menggunakan ja arimaseng atau dewa arimaseng yang artinya sama-sama bukan ya.
Tetapi di sini apa bedanya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dewa ini lebih halus atau lebih sopan daripada Ja Arimaseng. Bedanya cuma itu doang. Secara arti dia sama. Cuman penggunaan ada sedikit perbedaan. Bahwa Dewa Arimaseng ini dianggap lebih sopan ya. Nah, kemudian ini bisa dijabarkan atau diartikan kata benda satu bukan kata benda dua. Nah, bukan di sini ini adalah terjemahan dari Ja Arimaseng ini ya. Ja Arimaseng itu bisa diterjemahkan menjadi bukan ya. Maka dari itu kata benda satu bukan kata benda dua. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, rumusnya sama aja ya. Di bagian kata benda satu itu kita masukkan orang, itu boleh nama diri sendiri, orang lain, keluarga, dan semacamnya. Kemudian di bagian ini kita tambahkan profesinya. Ya, profesi, mohon maaf tulisannya salah ya, profesi ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi ke kalimat, dia akan menjadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Di sini ada saya tadi apa? Watashi ya. Kemudian ada nama orang, ada nama Tanaka-sang ya. Kemudian sini partikel wa ya. Nah, wa di sini khususnya tidak mempunyai arti, dia cuma sebagai pelengkap saja atau penunjuk topik ya, atau yang dibicarakan itu adalah bagian ini ya. Watashi atau Tanaka-sang ini ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita baca bareng-bareng. Di sini ada gakse, terus ada sensei. Gakse tadi apa? Siswa ya. Sensei tadi apa? Guru. Nah, kemudian untuk menyangkal atau menyatakan bukan, itu tinggal kita tambahkan ja arimaseng atau dewa arimaseng tadi ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Kita ulang lagi sekali. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Saya bukan siswa ya. Saya bukan siswa. Kemudian kalau kita ingin menyatakan Tanaka bukan guru, berarti Tanaka-san wa, ya, Tanaka-san wa sensei ja arimaseng atau dewa, ya, dewa arimaseng. Yang mana aja boleh. Kita ulang sekali. Saya bukan siswa, itu bahasa Jepangnya watashi wa gakusei ja arimaseng. Tanaka bukan guru, itu bahasa Jepangnya Tanaka-san wa sensei ja arimaseng. Nah, ini yang paling penting diingat ya, ja arimaseng ya, perbedaan des dengan ja arimaseng. Des digunakan untuk menyatakan kalimat yang positif dan ja arimaseng ini digunakan untuk kalimat yang negatif atau menyangkal atau apa namanya? Tidak benarkan ya, tidak benarkan setelah sesuatu yang dinyatakan. Oke, wakaru kana? Segiwa. Jadi berikutnya kita akan latihan. Saya akan berikan beberapa latihan di slide berikutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sesi latihan ya, minasang ya. Kita coba aplikasikan apa yang telah kita pelajari atau rumus-rumus yang telah kita pelajari tadi. Di sini saya sudah membuat soal, saya bukan Budi. Saya apa? Bukan tadi apa? Terus Budi ya, Budi. Kemudian lanjut lagi, nomor 2, saya bukan orang Jepang ya. Saya bukan orang Jepang. Kemudian yang ketiga ini silakan kalian buat sendiri, pikirkan sendiri. Mungkin saya bukan orang Indonesia, Yamada bukan dokter, dan semacamnya. Oke, kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi pelajaran pola kalimat di Minano Nihongo bab 1 di bagian 3 ya, atau pola kalimat bagian 3 yaitu rumusnya kata benda satu, partikelnya tetap uwa ya, terus kemudian kata benda dua, des k. Nah, di sini ada yang baru nih, ada bagian des, ada k di sini ya. Perlu diketahui, k ini biasanya digunakan untuk bertanya, yang bisa diartikan adalah apakah untuk di saat ini ya, untuk di bab ini bisa diartikan apakah ya. Apakah titik ya. Nah, k ini biasanya diterjemahkan di awal ya. Dia akan punya arti apakah. Maka dari itu, rumus ini bisa diterjemahkan apakah kata benda satu adalah kata benda dua. Saya ulangi, rumus ini bisa diterjemahkan apakah ya, K ini kita bawa ke depan, apakah kata benda satu adalah kata benda dua. Di sini ada kan ya. Nah, kemudian lanjut lagi, kita coba di sini, tadi kita menggunakan watashi, anata ya. Nah, kemudian watashi di bagian ini, bertanya ini tidak bisa digunakan ya, karena tidak lazim kita bertanya ke diri kita sendiri. Maka dari itu, watashi ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa digunakan adalah nama orang lain atau kata ganti orang, itu bisa digunakan. Nah, sini saya gunakan kata ganti orang seperti orang itu ya, kamu dan orang itu ya. Kamu Anata, orang itu Anohito ya. Nah, kemudian kita misalkan apa namanya ingin bertanya. Misalkan apakah orang itu dokter ya. Kita gunakan Anohito dulu berarti ya.
Apakah orang itu dokter? Ano hito wa dokter apa? Ya, isha ya. Isha desu ka? Kita ulang. Ano hito wa isha desu ka? Ya. Itu kalau kita bertanya apakah orang itu dokter. Kalau misalkan kita rubah, apakah orang itu gakse atau siswa, berarti kita ganti di bagian dokter menjadi gakse ya. Ano hito wa gakse desu ka? Bagian belakangnya sama. Kemudian kalau kita ingin menggunakan kamu, kita ingin bertanya apakah kamu orang Jepang, itu bisa menggunakan anata. Anata wa nihonjin desu ka? Nah, di belakangnya sama. Anata wa nihonjin desu ka? Anata wa isha desu ka? Apakah kamu dokter? Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu siswa? Dan seterusnya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian saya akan berikan latihan ya. Di sini mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, silahkan tonton lagi sekali. Dan kemudian kita lanjut ke latihan ya. Nah, kemudian berikutnya di slide ini, Sensei akan memberikan latihan ya. Jadi silakan aplikasikan atau praktekkan apa yang telah kita pelajari atau rumus-rumus yang telah kita pelajari tadi. Di sini ada nomor 1 itu soalnya adalah apakah kamu orang Indonesia? Apakah kamu orang Indonesia? Kemudian di sini juga ada apakah kamu peneliti? Apakah kamu peneliti? Terus yang ketiga ini bebas ya, bebas berekspresi. Silakan kalian pikirkan sendiri ya, minasang ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjawab pertanyaan yang telah kita pelajari tadi ya. Misalkan, anata wa isha desu ka? Ya, anata wa isha desu ka? Itu artinya apa tadi? Iya, benar sekali. Apakah kamu dokter? Apakah kamu seorang dokter? Jika iya, kalian jawab dengan hai. Ya, hai, watashi wa isha desu. Hai, watashi wa isha desu. Nah, kemudian kalau misalkan ini juga bisa disingkat, biasanya watashi wa-nya bisa dihilangkan. Hai, isha desu juga bisa. Itu kalau kalian benar-benar mempunyai profesi menjadi seorang dokter. Kemudian kalau bukan atau menyatakan tidak, itu bisa menggunakan iye, watashi wa isha ja arimasen. Atau bisa lanjutin lagi dengan profesi yang sebenarnya, gakusei desu. Ya. Jadi silakan dipahami ya. Kalau misalkan ditanya dengan anata wa isha desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Anata wa sensei desu ka? Jika iya, jika benar, tinggal kalian tambahkan hai, kemudian tambahkan kalimat positif yang kita pelajari di awal. Hai, watashi wa sensei desu. Hai, watashi wa gakusei desu. Dan seterusnya. Kalau tidak atau menyangkal, jawabannya menyangkal, itu bisa digunakan iye. Iye, watashi wa isha, nah yang diganti adalah des-nya menjadi ja arimasen. Maka dia akan menjadi iye watashi wa isha ja arimasen. Iye watashi wa gakusei ja arimasen. Iye watashi wa sensei ja arimasen. Dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas partikel mo ya. Jadi partikel mo ini mempunyai arti atau bisa diterjemahkan itu juga ya. Mempunyai arti juga atau mempunyai makna juga ketika di pola kalimat ini ya minasang ya, karena nanti partikel mo juga mempunyai fungsi yang berbeda. Tapi kita masuk di bab 1 ini, di bab 1 ini partikel mo mempunyai arti juga atau menyatakan kesamaan, entah itu profesi, entah itu kedudukan, entah itu apa yang dirasakan nanti ya. Jadi kesamaan dengan ungkapan sebelumnya. Itu maksudnya gimana? Kita lihat dulu pola kalimatnya. Pola kalimat di sini adalah kata benda 1, partikelnya mo ya, kemudian ada kata benda 2, terus ditutup dengan des. Nah, misalkan gini, misalkan ada pembicaraan sebelumnya, Yamada-san wa isha desu. Nah, ini pembicaraan sebelumnya ya. Yamada-san wa isha desu. Yamada adalah seorang dokter. Jadi saya terjemahin lagi, Yamada adalah seorang dokter. Nah, ketika kalian mempunyai kesamaan atau profesi yang sama, pekerjaan yang sama, perasaan yang sama, itu bisa menggunakan partikel mo. Caranya adalah watashi mo isha desu. Watashi mo isha desu. Saya juga dokter. Atau bisa juga watashi mo gakusei desu. Watashi mo sensei desu. Dan seterusnya. Jadi sesuaikan aja dengan ungkapan sebelumnya. Nah, kemudian caranya bertanya adalah Tanaka-san mo isha desu ka? Tanaka-san mo isha desu ka? Tanaka-san mo isha desu ka? Apakah Tuan Tanaka juga seorang dokter? Nah, jawabannya adalah kalau misalkan iya berarti hai isha desu. Kalau tidak berarti iye isha ja arimasen atau hai watashi mo isha desu. Iye watashi wa isha ja arimasen. Itu caranya menjawab ya.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat sebuah kalimat dengan menggunakan partikel mo ya. Di sini contoh yang pertama itu ada saya juga orang Jepang. Saya juga orang Jepang. Bahasa Jepangnya apa? Silakan diterjemahkan. Saya juga pegawai bank. Ya, saya juga pegawai bank. Sayanya bisa diganti dengan nama orang lain juga bisa ya untuk mengekspresikan kemampuannya. Jadi saya juga pegawai bank. Bahasa Jepangnya apa? Kemudian yang nomor tiga itu bebas berkreasi. Buatlah sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan belajar partikel no ya minasnya. Partikel no. Nah, partikel no ini banyak banget fungsinya ya. Cuma di bab satu ini, partikel no ini akan mempunyai fungsi untuk menyatakan posisi atau bagian ya, posisi kita atau bagian kita di dalam sebuah perusahaan boleh, di dalam sebuah lembaga boleh, di dalam sebuah universitas juga boleh gitu ya. Nah, rumusnya di sini adalah ini ada rumus ya. Rumus. Pertama-tama di bagian depannya itu kita tambahkan nama. Ya. Nama dalam artian nama perusahaan boleh, nama sekolah juga boleh, ya. Terus nama kampus juga boleh atau nama universitas juga boleh ya. Jadi saya tekankan kembali di depan ini itu ada nama perusahaan boleh, nama sekolah boleh, nama kampus juga boleh. Nah, kita anggap ya di sini sekarang kita sudah tentuin nama-nama, entah itu nama perusahaannya, nama sekolahnya, kemudian nama universitasnya. Kemudian pertama-tama kita coba menggunakan nama perusahaannya adalah EMC ya, EMC. Terus ada partikel no. Nah, bagian kita di situ sebagai apa? Misalkan bagian kita di situ sebagai dokter ya. Maka dia akan menjadi EMC no Isha desu. EMC no Isha desu. Jadi saya dokter di IMC. Saya dokter di IMC. Nah, kemudian kalau misalkan nama sekolahnya adalah Sakura, ya. Sakura no gakusei desu. Sakura no gakusei desu. Kalau kita misalkan disuruh posisinya adalah sebagai siswa. Jadi, Sakura no gakusei desu. Ya. Kemudian kalau kita menjadi seorang guru di perusahaan Honda, misalkan. Watashi wa Honda no sensei desu. Watashi wa Honda no sensei desu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi silakan kalau kalian adalah siswa dimanapun itu silakan masukkan di sini nama sekolahnya. Kemudian posisi kalian itu situ sebagai apa? Entah itu sebagai siswa, entah itu sebagai dokter, entah sebagai gurunya. Terus tambahkan des, gitu saja. Begitu saja ya. Nah, kemudian kalau untuk nanya gimana sensei? Kalau untuk nanya rumusnya ini minasa. Ya, tinggal tambahkan ganti tempat dengan doko. No-nya tetap ya, no-nya tetap di sini. Doko no, kemudian tinggal kalian masukkan entah itu isha desu ka, doko no sensei desu ka, doko no isha desu ka, doko no ginkoin desu ka, doko no engineer desu ka, tinggal dimasukkan di sini. Silakan masukkan berbagai macam di sini ya. Terus tambahkan deska, dan deska lagi. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, sekarang saya akan buatkan latihannya ya. Nah, kemudian untuk latihan saya sudah sediakan di sini ada dua soal ya untuk latihannya. Di sini ada dua soal. Buat soal satu, peneliti di Sakura. Peneliti di Sakura. Kemudian contoh dua itu karyawan di BCA ya. Karyawan itu saing BCA. Berarti gimana ya? Nah, ingat ya. Dia ada tempat, nama perusahaannya atau lembaganya, partikelnya no, terus posisinya di situ sebagai apa. Nah, yang terakhir itu bebas. Silahkan kalian buat sebanyak-banyaknya sebisanya ya. Silakan di bagian bebas ini kalian buat sebanyak-banyaknya. Oke? Gambar kudasai ne.